adalah membenarkan kepada edukasi dari tim kita, bagaimana tim kita ini bisa berkembang. Kedua itu bagaimana tim kita ini bisa nantinya membawa perubahan-perubahan dalam kehidupannya, setiap orang yang belum paham kerawan menjadi lebih paham ya. Intinya masalah ekonomi juga. Karena kebetulan saya sendiri dalam kerawan ini awal mulanya yang keterpurukan pada waktu itu saya join kerawan adalah bulan April. Pada waktu itu saya orang yang benar-benar terparah dalam menjalani kerawan. Saya diberitahu oleh Datuk bahwa kerawan itu seperti apa. Saya orang tipe fighter, orang tipe belajar ya, memahami tidak pernah yang namanya sebuah bisnis itu bertanya kepada upline saya terlalu muluk-muluk ya, karena saya selalu mencari informasi sistem dan sistem, karena saya adalah online marketing ya, background saya adalah online marketing sejak 2011 sampai sekarang. Saya masih aktif dalam sebuah bisnis jaringan tentunya, dan tentunya sebagai pembina daripada kawan-kawan untuk lebih maju seperti itu ya. Sebenarnya saya sendiri juga mengajarkan, dan itu penemuan-penemuan saya sendiri melalui daripada kehidupan ya. Karena ilmu hidup itu ibaratnya lahir dari sebuah pengalaman hidup. Seperti apa yang dikatakan Bob Sadino, dia tidak belajar dari buku, tapi sebuah pengalaman yang dia lakukan akhirnya membawa perubahan besar, dampak besar bagi aspek kehidupannya seperti itu ya. Jadi nanti untuk malam ini saya akan mengajarkan bagaimana dan mengapa saya dijuluki kawan-kawan sebagai sniper ya. Sniper itu dalam artian tuh kita itu melihat sebuah peluang, mengukur kekuatan dari bawah bisnis online. Dan ketiga itu adalah bagaimana sulitnya online marketing di era pandemi corona ini, yang mana banyak sekali cobaan-cobaan bisnis online ini juga menjadikan orang-orang yang ikut bisnis online itu tersesat dan akhirnya banyak jong. Saya pernah mengalami juga, tapi tipe jong yang seperti ini harusnya kita pahami bahwa itu merupakan kesalahan pribadi kita. Mungkin kita mengambil sebuah profit terlalu besar. Kedua itu kita mungkin terpengaruh karena ajakan kawan kita ternyata ambiar seperti itu ya. Karena saya sendiri yang juga pengalaman seperti itu. Tapi ada dua tipe di sini yang saya tekankan adalah satu tipe fighter. Fighter ini kalau orang Bali menyebutnya tipe veteran ya. Veteran ini adalah seorang pemain online juga, tapi tipenya ini kadang dia redup kadang bangkit seperti itu ya. Tapi tipe fighter ini yang kedua adalah dia ambrol dimanapun bisnis online, tetapi dia bisa bangkit kembali. Dan alhamdulillah berdasarkan pengalaman saya dalam bisnis online ini memimpin sebuah bisnis Tuhan anugerahkan kepada saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saya membawa perubahan 4 kali menjadi leader nasional di Indonesia ya, seperti itu ya. Ya. Jadi sebuah bisnis itu layaknya sebuah kendaraan kita. Saya makanya banyak kawan-kawan kita yang mau di lapangan itu, saya pun juga pernah untuk menghandle, untuk memperbaiki seseorang, kadang masih punya rasa gengsi sebagai tipe leader. Tapi saya tekankan dan saya bisa menebak, leader di manapun bisnis, dia tidak akan bertahan dan bisa memimpin sampai 3 kali bisnis. Kalau dia sampai memimpin 3 kali bisnis, itu adalah anugerah. Tapi apalagi 3, kalau bisa memimpin sampai 4 kali, itulah keajaiban mereka yang diberikan Tuhan padanya, agar bisa memimpin atau mendobrak sebuah kepemimpinan daripada bisnis itu untuk berkembang seperti itu. Dan alhamdulillah saya pada hari ini di Kerawan ini saya berikan Tuhan untuk memimpin dan mengembangkan Kerawan ini, yang awalnya saya mengembangkan ini dengan suatu keadaan yang saya bangkrut pada waktu itu yang terjadi pada bulan Februari. Saya April menerima Kerawan ini dari Datuk. Saya belajar dan belajar, dan ketika sendiri saya punya impian untuk lunas hutang saya 500 juta,
Dan alhamdulillah sampai saat ini saya mentargetkan akhir tahun harus lunas, karena apalagi di era pandemi corona seperti ini ya kawan-kawan. Jadi dengan banyaknya kejamnya dunia online, setan-setan online itu banyak sekali ya, karena kalau kita meleset sedikit aja uang kita malah amblas. Kadang kita itu akhirnya pikiran kita itu setan pun nggak mau, kita bubur di kuburan. Nah, seperti itu. Itulah yang jadi diri saya pada waktu itu. Saya orangnya memang tipe-tipikal orang yang mengambil kesimpulan di mana di era pandemi corona seperti ini mengobati orang-orang bahwa kenapa ada sebuah bisnis yang bagus orang tidak memahami, tidak belajar. Anak sekolah SD aja belajar, kita tidak memahami ini bagus apa enggak, akhirnya semua karena dia menjadi korban song di sebuah BO, akhirnya dianggap semuanya sama. Itu A1 ya, seperti itu. Oke, pertama kali saya akan mulai, mudah-mudahan nanti apa yang ada di pikiran saya dalam menulis ini, yang saya tularkan ini, belajar dari sebuah pengalaman hidup, belajar dari sebuah impian saya untuk menjadi besar tentunya dalam era pandemi corona yang banyak demo dan selain bagiannya seperti ini. Dan khususnya kepada kawan-kawan Krowan, lebih memahami Krowan itu tidak secepat kilat. Saya sendiri memahami Krowan ini harus menunggu sampai 2 bulan. Tujuan Krowan seperti apa, Krowan sistem seperti apa, dan menu-menu di Krowan ini saya belajar melalui otodidak. Karena sejak dulu dalam bisnis itu meskipun itu online saya pijeti semuanya. Terus saya seperti itu. Mati Ya, kamu kamera. tidak ada petunjuk. Cuma dengerin aja suaranya. Seperti itu. Mohon dimut. Nggak apa-apa. Dipegang biasa aja nggak apa-apa. Ya nggak biar guna aja. Mohon di mute ya. Halo. Oke, saya lanjutkan ya kawan-kawan. Jadi kita sekarang menuju tema dan langkah demi langkah ya, karena saya diminta untuk kawan-kawan mengisi, sebenarnya saya kurang persiapan. Jadi saya akan bagaimana awalnya itu saya berjalan di Krowan sebagai kendaraan untuk mencari uang di era pandemi corona yang saat ini banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan, khususnya di dunia online, kejamnya online-nya seperti itu ya. Mudah-mudahan Krowan dapat menjadi obat di sini, karena saya alhamdulillah saat ini membawa tim saya hampir 60% tim saya sudah profit semuanya, dan ini tidak dimiliki oleh tim lain, karena tim saya ini saya didik untuk tangguh. Jadi saya edukasikan diri saya kepada semua orang, kepada leader saya untuk bisa menjadi pemimpin yang baik ya. 60% ini sebenarnya ibaratnya kita tuh komandan untuk perang, sebenarnya berat untuk memimpin seperti ini ya. Tetapi alhamdulillah sampai detik ini tim kita sudah hampir dari anggota Krowan ini 60% sudah mendapatkan bonus, dan mereka membuktikan Krowan itu impossible is nothing ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke tema saya, yaitu langkah demi langkah. Sebenarnya tema langkah demi langkah ini akan saya buka pada lembar ke nomor 1 ya. Oke, dalam sebuah Krowan ini orang pertama kali untuk mengetahui ini, sebenarnya semua orang pasti mengerti ya. Mengamati Krowan ini, sebenarnya Krowan ini artinya kerumunan. Berarti kerumunan itu tidak satu orang tapi banyak orang, seperti itu ya. Saya pertama kali di Krowan ini juga mengamati dulu ya. Pertama kali mengamati dulu bagaimana Krowan ini berkembang ya, berkembang kemanapun negara. Kedua itu Krowan punya masa berapa, CEO-nya siapa, dan pengalamannya ya, seperti itu. Jadi 3 fondasi ini yang saya gunakan untuk mengamati sebuah bisnis yang dinamakan Krowan ini, seperti itu ya. Oke, kemarin sudah saya bahas masalah masa ya, mengamati sebuah bisnis ataupun online marketing ya. Pertama, Krowan ini mengajarkan namanya digital marketing, juga disebut dengan online marketing ya. Pada pengamatan saya, Krowan ini sebetulnya bagus, cuma orang belum paham ya. Saya akan buka bagaimana mengamati Krowan ini. Saya masuk ke WOIS pada waktu itu. WOIS ini adalah bagaimana umur dari web ini dibentuk pada awal mulanya.
Oke, memang pada waktu 2007 dan dari pengalaman daripada namanya Bu Sumirem pada tahun 2009 dia bekerja di maaf Bu Boykem pada waktu itu dia bekerja di Dubai sudah melihat majalah Perawan di Dubai dan pada waktu itu adanya orang elit-elit di sana bekerja. Dari situ saya merangkum bahwa pada waktu 2009 Perawan ini sudah berdiri. Pada 2007 Perawan ini awalnya bergerak di bidang trading sebelum sahamnya dibeli oleh Sir Jonas Eric Werner pada waktu 2007. Makanya di Voice dilihat di situ dia berdiri tahun 2007 dan akhir daripada kontrak web itu akan berakhir pada tahun 2029. Itu dari pengamatan. Yang kedua adalah Perawan ini menciptakan suatu bisnis atau multi level yang dulu yang disebut dengan tradisional menjadi era digital. Karena dengan pikiran daripada founder ataupun CEO-nya, Perawan ini untuk menjadi penyokong dari bisnisnya menuju bursa Nasdaq, yang mana saat ini masih berjuang bagaimana Perawan ini membuat rekanannya itu untuk berjuang bersama-sama menuju digital. Makanya dibuat online marketing atau bisnis digital marketing pertama di dunia. Dan ini penyebaran lewat online terbukti ampuh membuat saat ini Perawan menjadi perusahaan raksasa dengan jumlah jutaan member. Nah, ini Anda yang harus cermati di sini adalah mengamati bisnis tersebut mempunyai masa berapa dan situ kekuatan daripada sokongan dana itu akan mengalir deras. Ya, seperti itu. Jadi kita membuka lembaran yang lalu sejak Mei ya dari kawan-kawan dari kita bahwa Perawan telah membayar daripada tim di bawah saya ini total dari sampai sekarang itu sekitar 60 BTC ini masuk daripada rekening Indodax. Ini fakta yang berbicara. Ya, saya bisa melihat karena tidak semua dari kawan-kawan kita mengupload di grup ya. Belum lagi yang lainnya ya seperti itu ya. Oke, dari itu yang saya katakan tentang pengamatan ya. Mengamati sebuah bisnis, mengamati dari masa sebuah bisnis dan bagaimana umur daripada Perawan ini awal mula berjalan ya seperti itu. Yang kedua adalah Anda mempelajari atau Anda belajar. Belajar itu belajar apa? Belajar daripada isi dari aplikasi Perawan ini. Di situ Anda boleh klik-klik semuanya boleh. Di situ menu-menu apa boleh Anda belajar atau tidak. Itu yang saya lakukan pada waktu itu. Mulai dari akun, bonus, dan lain sebagainya dibaca. Anda harus baca, jangan banyak tanya dan banyak tanya. Karena Anda kalau tidak kreatif, kapan cerdasnya kan seperti itu. Tidak bisa, bisnis kita harus bertanya pada apa kita. Anggap aja Perawan ini adalah kendaraan kita yang mengkonekkan, mengoperasikan, disitulah Anda belajar sendiri, disitu akan mengerti tentang Perawan, membaca dan membaca. Jika ada pertanyaan yang kritis, ditanyakan, baru ditanyakan ya. Karena saya sendiri tipenya memang belajar, dan situ pertama kali saya menemukan yang namanya pencocokan level sampai 15 inilah saya belajar sendiri ya, belajar sendiri dapat kedalaman berapapun itu. Disitulah saya itu karena belajar menggali informasi sendiri, saya tidak pernah menanyakan seperti itu dan akhirnya Perawan menjadi besar sampai saat ini sehingga saya duplikasikan ke kawan-kawan. Anda harus belajar bagaimana menu-menu di aplikasi Perawan itu, ada bonus pencocokan, kedalaman, streamline bonus itu apa, di situ semuanya sudah lengkap. Ya seperti itu. Kalau kita nggak belajar, kita yang ditanyakan akhirnya apa? Kita ikut zooming terus akhirnya nggak pinter-pinter ya. Memang tujuan zooming itu adalah kita belajar bersama, tapi otomatis kita harus menyiapkan buku di situ, kita simpan tulisan kita, pelajari yang belum kita paham baru ditanyakan di zooming seperti itu ya. Ketiga adalah praktek ya. Karena setelah Anda memahami, tentunya Anda mempraktekkan apa yang ada di Perawan itu ya seperti itu. Jadi Perawan ini mulai dari pendaftaran tidak apa, di situ ada menu yang namanya langkah kanan kiri.
kita tak tiga. Nah, itu tiga yang pertama kanan atau kiri. Menurut tiga penempatan kanan dan kiri ini yang penting. Tapi menjadikan kalau orang nggak paham, orang mengatakan bahwa perubahan seperti ini. Oh sepuluh pun nggak boleh kita nari seperti ini, maaf saya katakan seperti itu. Dia tidak memahami menurut tiga ini. Pada penempatan anggota di menurut tiga ini daripada kita membantu mereka. Syukur-syukur yang kita berikan itu berjalan, dia akan juga membesar. Dan kebanyakan bisnis online ataupun daripada multi level itu menggunakan dua kaki ini. Ini karena adanya kanan dan kiri. Terus di sininya nggak ada, dalam ini nggak ada. Nah ini perlu penempatan di bawah kaki kiri siapa lalu di sini tempatnya. Itu adalah praktek bagaimana kita menata sebuah anggota baru di situ. Makanya pelajari Anda boleh praktek melalui akun bodong ya, karena namanya belajar atau praktek ini kita akan praktekkan di situ nanti bisa ada tertata sendiri ya, tertata sendiri bagaimana menata anggota. Anda harus menggunakan namanya menata anggota dengan menarik akun. Kita habis belajar daripada akun tersebut di menu dan atau praktek daripada pendaftaran anggota ini harus kita praktekkan meskipun tidak di depo. Di situ kita bisa lihat benar apa tidak penempatan kita seperti itu ya. Yang kedua adalah yang keempat adalah pembinaan. Pembinaan itu kita itu setelah kita memahami dari praktek kita terapkan pada orang-orang atau dosen kita. Ketika itu sudah besar, menu-menu itu yang kita pahami di aplikasi tersebut, masalah penataan, masalah turun dan lain sebagainya, itu harus kita ajarkan kepada mereka. Tapi kendala di lapangan di menu tersebut adalah ketika penataan ini salah, akhirnya terjadi apa? Terjadi komplain-mengomplain antara upline dan downline. Ini terjadi fakta berbicara. Akhirnya terjadi tombok menombok. Itu biasa. Namanya orang belajar karena saat awal itu dia nggak pernah praktek, namanya penempatan seperti itu ya. Nah, inilah fungsi pembinaan. Kalau Anda sudah praktek, Anda bina, Anda ajarkan kepada dosen Anda. Ini menatanya gini kanan dan kiri. Oh ada menunya ketiga dalam keruan ini, karena menu ketiga ini penempatan gimana? Nah, Anda ajarkan ke situ, Anda praktekkan meskipun akun itu kosong, tidak mengapa, namanya orang belajar seperti saya dulu seperti itu ya. Seperti itu. Yang kelima adalah memahami kondisi ya. Jadi memahami kondisi ini yang kita paham kepada member-member ataupun kawan kita, rekan kita, anggap mereka itu adalah saudara Anda yang mau berjuang bersama berubah sebagai karena tidak ada yang namanya manusia itu tanpa sebuah ikatan. Semua manusia ada ikatan. Karena suatu bisnis apapun tanpa memahami sebuah kondisi tersebut, memahami kondisi daripada jaringan kita, memahami daripada aplikasi ini tidak akan berjalan lancar. Nah, memahami domain pun juga penting. Bagaimana kita nanti membimbing dengan edukasi yang benar. Jangan karena dia nggak paham, kita hapusi, kita bohongi, ternyata tidak terjadi 4 member yang akhirnya banyak komplain. Kalau kita menerima, akhirnya kita nggak masalah. Yang terjadi dengan kondisi pemahaman yang salah ini, akhirnya mereka Pak ini kok jadinya gini, padahal saya sudah dapat member dan lain sebagainya. Kita harus berjiwa besar. Oke lah, nggak masalah salah tersebut. Mungkin apalagi kita juga masih belajar, maka dari itu kita saling memahami. Intinya saling memahami dulu ya, terbuka saling memahami dulu karena masih belajar. Disitulah kita nanti akhirnya juga berjalan seiring ya. Itu harus kita karena namanya kekuatan daripada persaudaraan, memahami sebuah kondisi daripada upline, downline dan daripada akun itu harus kita ketahui bersama bahwa itu daripada belajar dan belajar ya seperti itu. Jadi apabila terjadi di lapangan itu nantinya ada kesalahan dalam penempatan ataupun daripada pemahaman mereka, anggap saja kita usaha lagi nggak masalah, jangan menyerah ya seperti itu ya.
Keenam itu adalah jiwa strong. Jiwa strong itu Anda dengan suatu keadaan, apalagi tidak pandemi corona ya seperti itu, banyak demo ya. Kita diajarkan daripada Kerowon ini adalah menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang online training, menjadi seorang marketing online juga. Ya, bagaimana Anda ini sebetulnya dididik untuk menjadi jiwa-jiwa yang kuat menghadapi sebuah pembelajaran online di mana Kerowon mengenalkan strateginya melalui online marketing dan disebut sebagai digital marketing online pertama di dunia ya, seperti itu. Jadi jiwa strong ini, jiwa kuat ini harus dimiliki setiap orang. Bagaimana kita memahami daripada kondisi, daripada lingkungan kondisi ekonomi, daripada bukan kita harus bisa kita harus menyadari bahwa semua tidak ada namanya perjuangan tanpa sebuah pengorbanan. Tidak ada yang namanya perjuangan tanpa sebuah yang namanya uang kalau kita membuka toko ataupun membuka sebuah usaha ya. Karena apapun dan tim awal saya yang dekat dengan saya mempunyai jiwa kuat pada waktu awal membangun Kerowon ini. Mereka menggadaikan pada waktu itu BMKB motor, ada lagi mereka ada lagi meminjam uang yang harusnya itu dipakai untuk haji. Itu saya awal. Tapi karena dia dengan beban yang begitu berat harus kembali dia keluar, makanya dia punya jiwa kuat untuk bagaimana bisa berkembang daripada keluar, bagaimana BMKB yang saya itu bisa kembali. Ya seperti itu. Jika jiwa kuat ini ada, maka timbul kepercayaan diri kita, aura kita, jiwa bawah kita bahwa ketika orang itu mampu, sebetulnya kita tuh sebenarnya mampu. Karena kita belajar dari pengalaman sebuah hidup. Tidak ada yang namanya rezeki tanpa kita jemput. Namanya kita berdoa tanpa sebuah ibadah yang kita bekerja tanpa ada kita makanya seperti itu. Makanya ada satu kekuatan yang luar biasa dari jiwa kita adalah alam bawah sadar kita. Jika kita positif maka akan berubah positif dan itu disebut law attraction, yang mana attraction itu pancaran dari positif Anda akan direkam oleh alam juga positif. Seperti itulah. Ini yang saya lakukan pada waktu itu. Saya mulai utang yang sangat banyak ya. Pada waktu itu kurang lebihnya 500 juta. Dan akhirnya pada waktu itu Pertanyaan kurang jelas, Bos. Alhamdulillah lunas dengan jangka waktu yang sangat cepat seperti itu ya. Oke, seperti itu. Yang ketujuh adalah saya akan bahas perjuangan. Suaranya, Bos, kurang jelas. Putus-putus. Kurang jelas ya? Ya, suaranya terputus-putus. Sudah jelas belum? Coba yang panjang. Masih agak jauh, Pak, suaranya. Tes. Udah lancar. Ya. Bagus, Pak Bos, bagus. Nanti Bapak nanti agak error nanti. Errornya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, lanjut. Lanjut. Santai. Saya akan membahas namanya sebuah perjuangan kehidupan, perjuangan sebagai terlahir diri kita untuk menjadi superhero atau orang disebutnya adalah from zero to hero. Yang from zero to hero bisa dikatakan Anda berjuang untuk sukses seperti itu. Iya, selesai. Yang jomnya. Suaranya kacau, Nanti kalau Bos. sudah berjalan, kita meeting jam siang hari nggak apa-apa. Hari Minggu kita bermeeting jam. Kerjasamanya paling dua haji, Suaranya masih kurang jelas. Iya ini paling dua aja kayak orang baru aja. Paling dua haji, kayak orang kita baru. kerjasamanya. Halo, Dimohon Pak paling dua Aji, di mute ya mic-nya ya, paling dua Aji. Kayak orang baru Pak Lindu. Sudah.
Udah. Bentar. Ayo lanjut Bang Rohman. Oke, siap. Silakan Pak. Biar agak anu nih, dengeran semuanya. Oke, akan saya lanjutkan ya. Tadi kita masuk ke 7 ya. Kita mengadakan sebuah perjuangan. Apa arti perjuangan sebenarnya adalah menciptakan kita kondisi di mana titik nol dalam diri kita ini menuju sebuah impian ya. Namanya sebuah perjuangan itu tanpa kita kenal lelah itu harus kita lakukan. Karena apa? Karena tidak ada sebuah bisnis ini kalau kita tidak punya sebuah impian ya. Sama dengan kondisi saya terpuruk, tidur di kuburan karena dikejar banyak utang ya, kurang lebihnya 100 juta. Makanya ya agak horor sedikit gini. Ya, itu memang sebuah pengalaman yang dan perjalanan hidup yang benar-benar paham dengan suatu kondisi. Karena memang kita dalam sebuah kondisi seperti ini dihadapkan mau nggak mau kita harus bangkit. Bagaimana kita merubah kehidupan yang mana kita tuh utang kita harus kita kejar, apalagi di era pandemi corona ini kita harus menjadi jiwa-jiwa yang kuat dan membentuk jiwa kita ini menjadi sebuah magnet yang disebut dengan magnet. Karena tidak ada yang namanya sebuah bisnis ini tanpa sebuah perjuangan. Saya membangun awal dulu memang dengan kawan-kawan saya sendiri itu awalnya juga seperti itu. Saya didik mereka itu, "Buh, caramu kamu bisa join di sini dan punya uang." Alhamdulillah mereka sekarang itu sudah kembali, yang mungkin ada yang menggunakan dana haji, ada yang menggunakan BPKB untuk digadaikan. Alhamdulillah orang yang pertama kali ini mereka sekarang sudah menjadi seorang manajer di keuangan. Luar biasa pokoknya itu. Karena mereka melihat kepada saya dengan kondisi saya seperti itu bisa banget. Kenapa kalau orang lain tidak bisa bangkit seperti itu ya? Karena saya sendiri berjuang di keuangan ini, saya harus dihadapkan namanya bagaimana kita mengembangkan keuangan ini dengan online marketing, yang mana orang lain itu baru mengerti online. Digital marketing ini tidak semudah membalikkan tangan. Kalau kita prospek di luaran, kita bisa bolehlah dikatakan. Pada waktu itu kita keras-kerasnya, pada waktu itu banyak polisi lalu lalang, sampai saya ikut zooming dengan datuk tuh di sebuah kebun pada waktu, karena takut ditangkap Satpol PP pada waktu itu. Karena pengen belajar keuangan seperti apa, kedua itu pengen utang saya itu pengen lunas pada waktu itu kan. Itu saya alami pada waktu April pada waktu itu. Besar-besarnya keuangan ini di luar negeri, di Indonesia masih sedikit. Akhirnya membawa sedikit demi sedikit. Saya awalnya nggak percaya, Datuk mengatakan dalam 3 bulan nanti ya kita akan menjadi miliarder. Itu saya nggak ngalamin kata-kata itu, masih kok nggak tapi saya dengan sebuah pengertian daripada diri saya mampulah. Saya kalau melihat orang-orang luar negeri itu dia bisa kayak gitu, kenapa saya enggak? Tapi target saya pada waktu saya pengen hanya lunas utang aja, kan seperti itu. Akhirnya saya belajar dan belajar. Saya tipenya fighter ya, fighter dimanapun bisnis online yang jaringan saya babat sebenarnya. Tapi saya melihat ini bertahan enggak web ini. Kedua tuh ownernya tuh owner bodong apa enggak, seperti itu. Dan alhamdulillah saya kurang lebihnya 4 bulan ya, utang 500 juta ke 600 jutaan lah yang saya tulis di kertas pada waktu itu selesai ya, karena berkat keuangan ini. Dan saya orang pertama kali yang pada waktu ini bisa dicek, bisa dibuktikan, banyak tim kita di Facebook mengupload ratusan juta pencairan BTC dari keuangan. Dan itu keuangan benar-benar nyata. Tidak ada sebuah
membayar sampai miliaran. Paling baru membayar 100 juta itu udah gulung kuming. Banyak alasan kan seperti itu. Tapi di Keruan ini benar-benar real dan saya mengalami dengan kawan-kawan di sini khususnya pada waktu itu kurang lebihnya bulan Juli Keruan membayar di BTC kami itu kalau ditukar dengan kawan-kawan yang di sini itu kisaran 700 jutaan itu kalau nggak salah masuk BTC. Itu luar biasa Keruan seperti itu. Makanya perjuangan ini dan impian ini nyata. Karena Keruan sendiri saya katakan ketika Anda nanti sudah direktur Anda akan dapat gaji gaji bulanan ya, karena meskipun dari tim leader sudah dapat gaji harian bulanan itu masih kecil, enggak tidak apa, Anda harus berjuang ya. Impian, yang penting impian Anda seperti apa, dan dengan kondisi era corona ini Anda harus dihadapkan yang nama dengan sebuah perjuangan memahami, menyebarkan Keruan dan memberi pengertian bahwa ini adalah sebuah bisnis yang mana dengan jargonnya impossible is nothing itu nyata, dan itu pernah terjadi dengan pikiran saya, pengalaman saya waktu itu jargon ini dipakai oleh Keruan ini belum muncul pada waktu itu, saya sudah membuat jargon ini duluan pada waktu itu tahun 2018 pada waktu itu dengan simbol pada waktu menembus batas kemustahilan pada waktu 2018 itu ada di pikiran kita saya pada waktu itu. Tapi saya nggak tahu pada waktu 2020 jargon ini dengan istilah sama impossible is nothing, dan itu apa yang kita pikirkan akan direkam oleh alam, dan akhirnya ketika saya terpuruk bertemulah dengan Keruan akhirnya menjadi menembus batas kemustahilan itu tidak ada. Disitulah itu terjadi dan saksi mata itu ada dan saya tidak mengira bahkan Bu Yulia isinya Datuk juga tahu itu jargon saya awal itu waktu itu ya. Ya seperti itu ya kurang lebihnya ya. Oke, yang ke-8 adalah sebuah target Anda ataupun goal ya. Goal ini sebetulnya menuju pada sebuah vibrasi Anda, diri Anda ini bagaimana sebuah cita-cita ini terkabul. Kalau orang itu dikatakan mauna atau oleh Tuhan, tetapi banyak yang belum mengerti ya seperti itu. Akhirnya orang itu akan lemah daripada bangkit, daripada menembus keyakinannya untuk mendapatkan yang namanya uang ini. Akhirnya sangat bingung, padahal wadah sudah ada. Wadahnya apa? Wadahnya Keruan seperti itu. Makanya jika kawan-kawan dimanapun berada, saya tidak bisa menghitung dari mungkin 70.000 yang ikut zooming ini, mungkin setelah melihat bagaimana mereka merasakan pandemi ini, ya mungkin mereka mengatakan Keruan sebetulnya banyak memberikan perbaikan ekonomi, tetapi mungkin banyak yang paham, akhirnya banyak kawan-kawan yang terjerumus untuk ke bisnis lain yang akhirnya zong, yang menangis akhirnya mereka sendiri. Makanya berhati-hatilah lah menentukan itu baik atau buruknya di Keruan ini. Anda harus belajar dari awal tadi seperti itu. Jadi Anda targetkan Anda itu Keruan ini apa, itu tulis dalam kertas Anda itu apa gitu loh. Karena tanpa sebuah yang namanya target ini Anda tidak akan bisa untuk goal ini ya seperti itu. Karena target ini menentukan Anda untuk sukses. Anda pengen lunas utang misalkan ya, misalkan dalam jangka 3 bulan 4 bulan, tetapi karena pengaruh daripada kawan-kawan kita orang lain mengatakan ini seperti ini itu makanan kosong, anggap aja seperti itu. Karena mereka mengalami namanya sebuah kebobrokan, sebuah kehancuran yang namanya kekejaman di dunia. Dia hanya omong gini-gini, mungkin juga karena dia juga sudah trauma seperti itu. Tetapi kalau Anda mengerti Keruan ini sudah tahu foundernya, CEO-nya, Keruan webnya seperti apa,
Anda itu melihat orang-orang sukses, ada banyak upline Anda itu di situ sudah banyak menghasilkan euro, tapi saya belum. Anda anggap ada satu tip dari saya, anggaplah ini bisnis Anda, kerjakan, jangan melihat ke atas. Ketika Anda melihat ke atas, maka Anda tidak akan bisa goal. Karena sejatinya sebuah bisnis itu kendaraan itu yang mengendari Anda sendiri. Karena disitulah Anda akan merasa yakin bahwa saya harus bisa ketika orang lain bisa atau upline saya bisa. Nah, di Keruan sendiri, saya sendiri juga mempunyai upline di atasnya Datuk itu ada lagi yang namanya dokter siapa ini. Dokter siapa nih? Upline saya itu Datuk Osli, ada lagi atasnya lagi. Pertama kali saya melewati daripada upline saya ini melewati 4 upline saya yang mereka masih manajer, ada yang 1 sampai 3 dan saya melewati dari 4 upline saya adalah pertama kali ini sampai menembus direktur 2. Jadi di Keruan ini tidak ada yang mustahil. Yang penting kita mempunyai vibrasi yang kuat untuk sukses, gitu aja. Jadi upline di sini, misalkan Anda punya upline bisa, Anda selip kok. Anda selip pun bisa, karena Keruan ini impossible is nothing, saya katakan seperti itu. Yang penting target Anda tentukan, Anda pengen fight di situ, yang Anda akan dibantu yang namanya dengan alam Anda itu akan membantu Anda bagaimana belajar, jangan lupa berdoa bahwa saya yakin Keruan ini, lantaran Keruan ini, target saya akan tercapai, misalkan membeli motor, lunas hutang dan lain sebagainya, itu namanya sebuah target ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Saya nggak, sebenarnya saya tulis itu banyak sebenarnya, tapi saya intinya aja ya. Jadi saya memilih dari inti pokok itu manusia mempunyai sebuah akal dan pikiran. Makanya sebuah kunci pikiran ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bagaimana kita itu memberikan edukasi kepada orang lain, memberikan target pada pikiran kita, terus bagaimana kita itu menciptakan yang namanya uang itu muncul dari sebuah yang namanya lantaran. Jadi kunci pikiran itu lebih kepada pokok bagaimana kita menghasilkan duit lewat Keruan, bagaimana dengan kunci pikiran ini, pikiran yang telah kita tanamkan, kita bayangkan, mudah-mudahan Keruan ini memberikan sesuatu bagi saya, mudah-mudahan Keruan ini memberikan sesuatu yang dapat berharga bagi saya, mudah-mudahan Keruan jangka panjang, seperti itu harus kita pikirkan seperti itu ya. Keruan ini sebenarnya kalau kita pikirkan ulang dengan target dan impian kita cocok sekali sebetulnya ya, kalau kita memahami, karena Anda belajar pada orang-orang yang pernah hancur lebur di sebuah bisnis yang namanya sebuah bisnis online seperti apa, tetapi pengen bangkit di sini ya, seperti itu. Namun nyatanya mungkin banyak orang-orang atau kawan-kawan kita yang baru itu zooming, mungkin dia belum paham, sudah komplain dan sebagainya. Orang-orang dulu waktu awal saya join, kawan-kawan saya awal itu mengikuti zooming itu sampai 3 bulan baru dia mudeng gitu loh. Ini kadang kan yang terkadang kita sayangkan, kenapa seminggu nanti nggak masuk lagi, seminggu nggak masuk lagi. Bayangkan anak sekolah itu di era pandemi corona, gurunya aja mengajar pakai zooming ya. Dunia seperti itu. Maka pikiran kita harus kita samakan dari kawan-kawan kita dari luar negeri dan lain sebagainya, belajar mengikuti apa yang diarahkan oleh upline. Upline itu adalah orang yang benar-benar membimbing Anda bagaimana Anda juga sukses, seperti itu. Dan upline adalah orang yang mengenalkan pada Anda, mereka juga member, mereka mengajarkan kepada Anda bahwa Keruan ini memberikan sesuatu yang nantinya berharga bagi kehidupan Anda,
khususnya untuk mencapai target-target yang Anda impikan. Maka kunci pikiran Anda positif aja, bahwa impian di sini saya artikan bahwa Anda mengajarkan kerowan ini menuju impian itu lebih dekat. Kalau Anda tidak bisa membayangkan itu semuanya, Anda terus di kertas, saya akan sukses di kerowan pada jangka paling lambat 3 bulan, karena patokan dari sebuah bisnis ini orang-orang besar mengatakan adalah 3 bulan. Kenapa? Karena pada waktu 3 bulan ini ada sesuatu yang indah, dan disitulah perjalanan atau kesuksesan Anda akan nyata. Ibaratnya Anda itu sengsara di depan tapi indah di belakang, sama dengan kerowan. Saya dulu juga gitu, bahkan saya itu membawa kerowan aja pada waktu terhimpit karena utang ya, namun karena pikiran saya positifkan, banyak dari kawan saya yang lama itu mengatakan pada saya, vibrasi saya ini sebenarnya setara dengan yang namanya uang, dan saya sudah banyak membantu dari kawan-kawan saya dan tim saya, bagaimana mereka yang saat ini, yang pada waktu dulu sebenarnya saya dapatkan itu banyak, saya menimbangkan kepada kawan-kawan melalui spillover dan lain sebagainya, karena saya mempunyai tujuan yang mulia. Mereka juga sukses, saya juga sukses, seperti itu. Dan alhamdulillah saya sudah menggelontorkan kurang lebihnya dari 7 akun saya itu kurang lebihnya 4,5 M spillover ya. Terima kasih kepada kawan-kawan, siaplah berjuang dan pelajari kerowan dengan sepenuh hati ya, duplikasikan dan semangat. Oke, itu dari saya, Bu Salma. Terima kasih. Siap, bosku. Baik, terima kasih ya. Pak Rahman atas edukasinya yang luar biasa ya Pak ya. Jadi bukan edukasi yang biasa kita dapatkan seperti materi-materi korpuan ya rekan-rekan. Jadi Pak Rahman tadi membuka atau mengupas bagaimana beliau menembus batas kemustahilan ya Pak ya. Nothing is impossible. Jadi beliau yaitu melewati 9. Jadi 9 jalan yang beliau lakukan, yaitu mulai dari mengamati, belajar, mempraktekkan, melakukan pembinaan, memahami kondisi, terus terang dengan juga jiwa strongnya, perjuangannya. Kemudian beliau memiliki target-target yang harus beliau kejar. Kemudian yang terakhir adalah mengunci pikirannya. Nah, sebenarnya yang paling menarik bagi saya di sini adalah mengunci pikiran ya. Jadi mungkin ini yang sangat sulit kita untuk memerangi diri kita dalam penguncian pikiran ini. Jadi baik, terima kasih banyak Pak Rahman atas ilmu-ilmunya ini.